Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfika Cucini Puspeta Hati, CPNS dari Kota Bekasi. Pada podcast kali ini saya ingin membahas terkait dengan Learning Journal Agenda 4 pada rancangan aktualisasi. Apa sih rancangan aktualisasi? Rancangan aktualisasi adalah sebuah proses perencanaan strategis yang berawal dari pemecahan masalah atau isu-isu strategis pada masing-masing unit kerja atau organisasi bagi peserta Latsar CPNS. Saat ini saya merupakan CPNS dari Dinas Kesehatan Kota Bekasi yang ditempatkan di RSUD Kelas D Bantar Gebang, Kota Bekasi. Pada rancangan aktualisasi saya mengambil judul Optimalisasi pada proses perekrutan karyawan di RSUD Kelas D Bantar Gebang, Kota Bekasi, dengan coach saya Bapak Insinyur Admiral MM dan mentor saya selaku Kasubag Administrasi Umum di mana unit saya saat ini, yaitu dengan Bapak Ferry Setiawan. Sebelum saya mendapatkan judul rancangan aktualisasi, sebelumnya kita harus mengikuti tahapan-tahapan dari rancangan aktualisasi tersebut, yaitu pertama, identifikasi dan deskripsi isu, kedua, penetapan core isu, ketiga, penentuan penyebab isu, keempat, gagasan kreatif pemecahan core isu, kelima, kita membuat matrik rancangan, keenam, rencana jadwal kegiatan aktualisasi, dan terakhir yaitu akan ada seminar rancangan aktualisasi. Sebelum saya mendapatkan judul rancangan aktualisasi tersebut, di agenda 4 ini kita diberikan tugas-tugas sesuai dengan tahapan-tahapan saat merancang aktualisasi. Pertama, tugas 1-3 yaitu identifikasi isu dan deskripsi isu, di mana di identifikasi isu dan deskripsi isu saya selalu mengambil nilai manajemen ASN, Whole of Government, dan pelayanan publik yang merupakan prinsip dari kegiatan aktualisasi, di mana di RSUD Kelas D Bantar Gebang yang selalu menerapkan nilai-nilai dasar aneka. Adapun isu-isu yang telah saya amati setelah magang selama 6 bulan dan berdasarkan diskusi dengan Kasubag Administrasi Umum adalah sebagai berikut. Isu pertama yaitu belum optimalnya perekrutan karyawan. Isu kedua, belum optimalnya tugas pokok dan tanggung jawab untuk masing-masing staf per unit. Isu ketiga, belum optimalnya sistem penjadwalan staf. Isu keempat, belum optimalnya monitoring kinerja staf. Dan isu terakhir, belum tertatanya arsip data pegawai. Dari kelima isu tersebut, kita lakukan penetapan core isu, di mana saya menggunakan metode analisis USG, yaitu U dari urgensi, S dari seriousness, dan G dari growth. Nah, dari 5 isu tersebut, setelah dilakukan analisis USG, dapatlah satu isu yang memiliki nilai yang paling terbesar dari USG tersebut, yaitu belum optimalnya pada perekrutan karyawan di RSUD Kelas D Bantar Gebang, yang akan menjadi rumusan core isu yang akan saya buat. Di dalam tugas 4 dan 5, setelah kita mendapatkan core isu dan rumusan isu tersebut, kita cari penyebab isu, di mana untuk menganalisa penyebab isu ini saya menggunakan metode Fishbone. Didapatlah 4 kategori isu dari belum optimalnya perekrutan karyawan. Pertama, man itu artinya dari sumber daya manusia, di mana di unit tersebut masih kurang kompetensi dalam perekrutan karyawan. Kedua, metode, di mana metodenya masih manual dan belum ada standar operasional prosedur dalam perekrutan karyawan. Ketiga, money, di mana saat ini RSUD masih mengandalkan bantuan dari pemerintah karena belum ada aplikasi yang terintegrasi ke kepegawaian. Keempat, market, di mana market di sini adalah
belum banyaknya pelamar yang mengetahui tentang lowongan-lowongan yang ada di RSUD. Dari penyebab-penyebab isu tersebut, didapatlah kita cari gagasan kreatif pemecahan dari core isu tersebut, di mana untuk core isu yang saya pilih tersebut, saya membuat 3 gagasan kreatif. Pertama, pembuatan standar operasional prosedur perekrutan karyawan demi tercapainya nilai manajemen SN yang baik dan pelayanan publik dengan memberikan kemudahan dan informasi yang jelas untuk pelamar. Kedua, pembuatan database digital, yaitu dengan memanfaatkan aplikasi Google Form dalam pendataan karyawan baru sehingga tercapai nilai Wall of Government. Dan yang ketiga, dibuatnya aplikasi karyawan sederhana dengan menggunakan MS Access untuk database karyawan tersebut. Sekian dari saya. Berikut adalah learning journal terkait tugas-tugas yang diberikan sampai saat ini di Agenda 4. Terima kasih. Sebelum saya mendapatkan judul rancangan aktualisasi, sebelumnya kita harus mengikuti tahapan-tahapan dari rancangan aktualisasi tersebut, yaitu pertama, identifikasi dan deskripsi isu, kedua, penetapan core isu, ketiga, penentuan penyebab isu, keempat, gagasan kreatif pemecahan core isu, kelima, kita membuat matrik rancangan, keenam, rencana jadwal kegiatan aktualisasi, dan terakhir yaitu akan ada seminar rancangan aktualisasi.